Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Titin Setiasi. Kali ini aku mereaction videonya Koh Denis yang berjudul halal atau haram rezeki tetap sama. Nah, di sini ada penjelasan seberapa yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan rezeki tersebut. Video ini mudah-mudahan bermanfaat untuk memberikan inspirasi kepada kita untuk meningkatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tonton videonya ya guys sampai akhir, dan tonton juga video aslinya, linknya sudah aku share di description. Dukung channel ini, juga dukung channelnya Koh Denis Lim Official dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Selamat menonton. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Segala puji teruntuk hanya kepada Allah, Rabb semesta alam, sumber segala nikmat dan kebaikan, yang mengumpulkan kita di tempat yang baik ini, di kegiatan yang baik ini, beserta orang-orang yang baik. Amin. Baik nggak Ibu? Baik. Dan salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita insyaallah. Amin ya Allah, amin insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita harus kenalan lagi dulu apa enggak Bu? Kenalan wae ya, udah kenalan wae di Bandung. Siapa namanya? Denis. Kenapa dipanggil Koko? Cina. Karena Cina ya. Sama karena laki-laki. Ya karena laki-laki. Karena kalau perempuan Cici. Cici. Lahir tahun berapa tadi disebut? 1991 ya. Berarti kita seumuran ya. Cie, seumuran gak kok sama aku mah. Dua aku. Alhamdulillah, dengan cucu aja. Tenang, kalau ada yang usianya di atas saya, pasti pahalanya jauh lebih banyak dari saya. Mudah-mudahan ya Allah, amin. Kalau ada yang usianya di bawah saya, pasti dosanya jauh lebih sedikit dari saya. Amin. Kecuali di sini ada yang pernah melakukan dosa yang sama seperti saya ya. Tapi maha besarnya Allah, diizinkan pulang, mudah bagi Allah mematikan diri ini detik itu juga, tapi malah diizinin pulang, dibulak-balikan hati bunda-bunda, ayah-ayah segini banyak, jadi mau mengizinkan diri ini ngaji bareng. Yang saya tahu nggak ada manusia yang hebat, adanya yang ditolong Allah. Jika di sini cuman hamba Allah yang terlalu banyak dosanya, tapi Allahnya yang keterlaluan baiknya. Ya Allah, semoga kita menjadi hamba yang ditolong oleh Allah tidak ya. menyanyiakan kebaikan Allah itu ya. Insya Allah ya. Apalagi udahlah kenalannya itu aja ya. Jadi apa tadi? Allah tidak pernah. Oh iya, itu juga bagus ya. Karena kalau kita tanya siapa sih yang paling tahu tentang diri kita? Allah. Allah. Siapa sih yang paling sayang pada diri kita? Allah. Allah. Allah lebih sayang kepada kita daripada kita disayang oleh orang tua kita. Allah lebih sayang kepada kita daripada kita menyayangi diri masing-masing. Iya betul. Ya. Maka ketahuilah bahwa Allah lah yang akan paling maaf ya guys, ada bisik-bisik dikit lagi hujan. Akan berbagai macam cara untuk membahagiakan kita. Ya, cuman kebahagiaan kitanya mesti disamain dulu nih. Ya udah, kita ulang sedikit. Saya pengen tanya, mumpung ada yang pegang kertas atau boleh dibayangin doang ya. Saya pengen tanya, hal apa sih yang paling membuat bunda-bunda bahagia? Bahagia apa ya? Atau ayah-ayah semuanya. Sok boleh ditulis. Pengen suami saya seperti artis Korea misalnya. Aduh, masya Allah. Sok mah nggak tulis aja. Mumpung ngayal ya. Siapa tahu diijabah. Tahu si bapak jadi sipit gitu ya. Jadi sipit. Yang penting soleh, tapi ya sok dibayangkan apa saja. Udah belum kebayang tadi apa yang membuat kita bahagia? Insya Allah ya. Tapi izin saya tanya, tolong dijawab dengan jujur. Siapa yang di daftar tersebut menuliskan surganya Allah? Angkat tangan. Insya Allah. 2, 3. Wah, yang lain gak pengen ke surga apa gimana Bu?
Pengen ya. Pengen aku. Tapi lupa mungkin ya. Insya Allah. Bismillah. Ini survei aja, yakin semuanya pengen ke surga. Kita tahu ya. Bahkan kalau Allah bertanya kepada kita, semua yang kamu inginkan, yang udah kamu tulis tuh di situ tuh, kata Allah teh, semuanya tidak akan saya kabulkan. Pokoknya kamu seumur hidup menderita lah pokoknya. Tapi cuma satu yang akan saya berikan, kata Allah. Disediakan tempat terbaik untukmu di surganya Allah. Masya Allah. Mau? Tanpa ragu menjawabnya ya. Atau dibalik, semua yang kamu tulis, tenang, pasti dikabul sama Allah. Cuman satu yang tidak akan Allah berikan. Tidak ada tempat untukmu di surganya Allah. Mau? Astagfirullahaladzim. Enggak lah kok. Berarti sejatinya dari survei sederhana ini, kita paham ternyata yang paling kita idam-idamkan adalah surganya Allah SWT. Ya. Kabar buruknya, kita itu bahkan gak kenal siapa diri kita. Ya benar. Contoh, siapa yang tahu berapa jumlah giginya, ada berapa? Angkat tangan. 32. Pernah dihitung Bu? Jansen ya. Rata-rata 32 orang ya, tapi kita nggak pernah mengenal ya guys. Benar juga sih. Ternyata emang si Aki tinggal 2 gitu. Udah ompong. Licik ya, emang udah tahu. Licik udah tahu. Kita nggak kenal sama diri kita. Jumlah gigi nggak semuanya tahu. Apalagi jumlah rambut. Jumlah rambut. Berapa panjang usus kita, berapa senti nggak tahu. Astagfirullahaladzim, benar juga ya kok. Lebih nggak tahu lagi. Yang tahu, nah tenang, itu kabar buruknya. Kadang-kadang penderitaan itu dimulai ketika yang maha tahu menetapkan ketentuannya kepada kita yang tidak tahu, terus kita so tahu. Ya Allah, nggak begini, yang paling tepat buat hidup saya tuh seperti ini. Kenapa nggak dikabul sesuai keinginan saya? Saya kan harusnya masuk ke perusahaan itu, saya kan harusnya sukses di bisnis yang ini. Jadi mulai ngedikte, sama kayak waktu anak-anak tuh. Anak-anak sukanya setiap hari pengen makan coklat, pengen makan permen, es krim, minta ke orang tuanya. Tapi 24 jam minta coklat sama permen, dikasih nggak sama orang tuanya, Bu? Enggak. Si anak mikir, koret si mama. Ya. Koret si mama. Tahu nggak koret guys? Bisa koret beli itu pelit. Baru, bisa beli tas baru. Masa coklat doang nggak dibeliin? Jahat si mama. Kayaknya mama benci sama aku. Coba tanya si mama, itu tidak dibeliinnya karena benci atau justru karena sayang? Justru karena sayang. Kalau makan permen terus, makan coklat terus kan kurang baik. Sakit gigi. Jadi tidak diberikannya justru karena disayang. Nah kadang kita yang suka kayak anak-anak ke Allah. Katanya maha kuasa. Saya udah nungging, udah sholat, tengah malam tiris, ambil air wudhu, sholat tahajud, mana dingin, yang terjadi malah tidak sesuai keinginan. Ngaco nih Allah ya. Maka ya kita lagi kayak anak kecil itu, karena bisa jadi tidak dikabulkannya doa kita ya, karena Allah sayang sama kita ya. Kitanya yang kepalang so tahu, ngerasa udah sarjana, udah S2, udah S3, dengan kecerdasan saya seperti ini harusnya saya tahu mana yang paling tepat untuk diri saya. Enggak ya. Berkali-kali diajarin sama Allah kayak gini, Bu, ada pengalaman. Waktu itu Teh Yunda ulang tahun, pengen ngebeliin hadiah laptop. Udah ada budgetnya. Berangkatlah ke toko laptop. Karena kalau ke toko bangunan dia nggak jual laptop. Ya. Maafkan informasi tidak penting ini. Garing. Lalu nyampe ditanya kan, muncul tuh dideretin sesuai harga-harganya. Ada yang sesuai yang diidam-idamkan tapi ternyata harganya tidak sesuai budget. Terlalu mahal. Ya udah dijanjiin sama si abangnya, ya udah yang ini aja, nggak akan kalah performa mesinnya tapi harga lebih murah. Kalau nanti lemot atau ada masalah, bawa ke sini lagi aja. Ya udah dibungkus lah yang itu. Nyampe di rumah dicobain sama Teh Yunda, lemot, Bu. Lemot pisan. Pencetnya kapan? Muncul hurufnya 2 jam lagi. Masya Allah. Pokoknya lemotnya enak laptopnya. Maka aku bilang kan, aku mah ya laptopnya lemot. Ya udah balik lagi aja. Balik lagi, udah mau balik lagi, pas menuju ke sana hujan. Jas hujan cuma 1. Saya pakai bawahnya, Teh Yunda pakai atasnya. Oh gitu. Itu kehujanan basah dong. Toko setengah basah. Baik itu disampein, dites sama dia, ternyata benar lemot. Karena dia udah janji dan ngerasa nggak enak. Laptop yang tadinya diidam-idamkan, yang harganya kemahalan,
Akhirnya ya udah dah, bawa aja yang ini, Jadi murah. nggak usah nambah biaya lagi. Masya Allah, ya itu Allah, rezeki ya. saya pengennya yang itu, tapi ada uangnya segini, gimana ya? Mungkin nggak bagi Allah? Mungkin. Tapi Tidak, gimana tidak caranya? mungkin, Kamu ya. benar pengen yang itu? Benar. Pengen dapat yang bagus tapi harganya murah? Oh tenang, ada caranya. Ada Gimana? caranya. Bawa dulu Bawa yang dulu. lemot ke rumah, kesel dulu, ngetik Kesel lama nggak dulu, ya. keluar, berangkat lagi dulu kehujanan, baru dapat yang mahal dengan harga yang murah. Yang murah, Masya Allah. Kejadian nggak tapi? Kejadian. Kejadian ya. Walaupun ya diginiin dulu. Tapi kan kok jadi harus kehujanan dan ini itu. Alhamdulillah, gugurin dosa ya. Karena semua kepahitan itu ujungnya cuma dua. Kalau nggak gugurin dosa, pasti meninggikan derajat. Udah itu doang, nggak ada ruginya. Kepahitan itu sebentar ya guys. Kemarin diuji. Kepahitan itu hanya ada dua. Karena menggugurkan dosa atau untuk meninggikan derajat. Perlu diingat ya. Kita tanamkan di dalam pikiran kita, di dalam hati kita bahwa kepahitan yang terjadi pada diri kita itu kemungkinannya hanya dua. Hanya untuk menggugurkan dosa atau meninggikan derajat kita. Oke, kita lanjut lagi. Ya, ini terima kasih Pak Denis. Ya bak-bak kesana sini. Ya, kemarin kayak pulang dari Sumatera Utara, baru kayak nyampe airport udah dijemput sama yang di Bekasi. Langsung kajian di Bekasinya. Beres yang di Bekasi jam setengah 10, jam 10 langsung udah dijemput sama yang dari Majalaya. Masya Allah. Majalaya setengah 3. Udah gitu jam 9-nya udah kajian lagi beberapa tempat ya. Gitu aja terus. Kacamata Teyunda patah. Ininya nih tatakan irungnya. Tatakan. Ya. Dudukan. Ya, maksudnya, kan ada kan yang kecil-kecil gitu kayak gini nih. Kayak gini nih itu ya. kan tajam ya. Kayak ini nih kok yang kecilnya. Oh bukan tatakan. Dudukan. Oh ya, Insya Allah. Ya gitulah ya. Pokoknya itunya yang patah. Nah ini kapan mau ngebenerin? Ini aja. Waktunya nggak ada. Kemarin sampai sini jam 12. Udah gitu kemarinnya di Jakartanya 4 Jakarta dan Bekasi. Pokoknya nggak sempet lah ya bak-bak. Udah gitu kata Allah teh gini meren. Oh pengen dibenerin. Oh tenang ada caranya. Meskipun nggak ada waktu. Pas dijemput ke Bekasi, kacamatanya tinggalin di mobil yang ngejemput. Ketinggalan. Mana? Dikabarin kok ini kacamata ketinggalan. Terus kayaknya itu patah ya, ini sudah saya benerin, mau dikirim Masya Allah. Oh alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ternyata gitu caranya ya. Kita mah tinggal ngarep, tinggal berdoanya, asal berdoanya sama Allah ya. Nanti Allah yang aturin. Masya Allah. Syaratnya satu, yakin ya. Karena yang jadi penyakit manusia nggak dikabul-kabul tes ya soalnya kurang yakin. Iya betul, karena kurang yakin itu. Di dalam kitabnya Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, beliau di situ menyebutkan beberapa riwayat yang menjelaskan bahwa istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam, Bunda Siti Hajar, Sarah, Siti itu Sarah agak lama dikasih keturunannya karena ternyata ada keraguan di dalam hati beliau. Jelas beliaunya mah soleha ya, tapi kayak ada keraguan. Saya udah setua ini, suami saya udah setua rasanya ini, nggak mungkin punya anak ya. Masih ragunya itu yang membuat Allah dengan sengaja menunda. Iya. Gitu Masya ya. Allah. Ibarat kayak gini Bu, kita butuh duit, mau minjem duit, datang ke rumah orang, bilang kan, Pak, maaf saya ada kebutuhan pengen minjem duit, tapi kita tambahin lagi. Tapi orang kayak Bapak mampu nggak ya minjemin duit ke saya? Soalnya saya perlu duit nih, tapi bukannya Bapak kayak gak sanggup gitu Pak ngasih ke saya Pak. Kira-kira dikasih pinjem duit atau malah diusir Bu? Diusir kali. Ya. Sialan lu, dia bilang datang kemari mau minjem duit, malah ada gue. Atau Allah mah alimum bidati sudur, mengetahui segala isi hati, apa yang ada di dada. Ya. Jangan ngeremehin ya, tenang aja. Semakin kita ragu di bidang itu, di hal itu makin diuji Bu beneran. Astagfirullahaladzim. Salah satu guru-guru kami ya yang benar-benar tidak diuji masalah harta, masalah rezeki, karena ternyata mereka memang udah nggak ada keraguan lagi tentang rezeki, nggak nanggung-nanggung hari itu disedekahin habis juga mereka nggak takut, tapi nggak pernah kekurangan jadinya, karena ya dia udah nggak ada kemelekatan di hati tentang itu, jadi ya udah dia nggak akan diuji di situ. Beberapa izin wanita-wanita yang masih diuji sulit memiliki keturunan, kadang ya karena memang ada keraguan, mana bisa ya, dan kadang walaupun yakin Allahnya maha sanggup, tapi agak lebih bersandar kepada ikhtiarnya. Saya kan udah minum obat ini, saya kan udah ke dokter itu, saya kan udah
inseminasi buatan, udah bayi tabung dan lain-lain. Seolah-olah keturunan tuh dari situ, bukan dari Allah. Jadi nyandarnya ke ikhtiarnya, bukan kepada Allahnya. Nah itu juga Allah nggak suka. Nanti pasti akan diujinya di situ. Iya, Jadi kadang izin, orang yang masih diujinya masalah harta biasanya masih ragu masalah harta kepada Allah. Lupa bahwa Allah tuh maha memberi segala-galanya. Memberi dengan kaya. Allah maha kaya. Allah mampu membayarin semua utang kita dan lain-lain. Ya. Jadi yakinnya dulu. Sebagaimana, karena emang semakin tinggi ke tingkat keimanan, yakinnya yang makin kuat, Bu. Waktu Nabi Ibrahim alaihissalam harus masuk ke dalam api, kan beliau tahu api itu panas, yakin. Sene iya teh. Sene. Bukan orang Sunda ya. Jadi nggak ngomong gitu. Sene teh api. Pokoknya yakin api teh panas ya. Mungkin lucu ya ada Nabi orang Sunda ya. Ya Allah. Ibrahim ketika akan masuk ke dalam api tahu api itu panas, yakin api itu membakar. Tapi beliau lebih yakin tentang 3 hal daripada api itu panas. Apa keyakinan yang pertamanya? 1. Kalau kata Allah saya harus mati, nggak usah pakai api ini juga saya tetap mati. Betul. Ya, karena yakin nyawanya di tangan Allah bukan di api tersebut. 1. 2, kalau kata Allah saya nggak akan mati, jangankan api kayak begini. Kumpulin semua gunung berapi meletus bareng, laharnya tumpah ke badan saya. Kata pemilik saya tidak akan mati, nggak akan mati. Saya yakin itu ya Allah. Yakin itu yang kedua. Yang ketiga, kalau saya udah ngelakuin ini untuk Allah tetap mati, maka Allah yang maha baik pasti memberi sesuatu balasan yang lebih baik. Insyaallah. Nggak ada ruginya. Ya. Yakinnya nyampe kayak gitu, Bu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dengan membaca itu Allah jadikan api dingin untuknya. Ya. Kayak Nabi Nuh ya, Bu ya. Dikejar-kejar pasukan Firaun. Allah tuntun suruh larinya ke laut. Atau mau lari kemana? Ya. Beliaunya juga bawa umatnya. Terus tahu-tahu malah suruh ke laut, terpojok. Pasukan banyak ngejar-ngejar. Cuman beliau cuma yakin satu, gak mungkin Allah malah mendukung Firaun terus sengaja ingin menyudutkan kami dan mematikan kami. Gak mungkin. Orang disuruh dakwah ke Firaun, disuruh nyelamatin umatnya juga perintah Allah kok. Terus begitu udah nurut sama Allah, Allahnya malah jahatin kita gitu. Gak masuk akal. Maka udah nurut aja ke laut. Ternyata tanpa disangka-sangka ternyata Allah ingin membelah lautan, buka jalan. Selain tidak hanya membuka jalan, tapi juga mematikan musuhnya. Jadi tenggelam di situ, ya. Nah, bagi Allah, ya. Jadi yakinnya dulu nih. Kita udah berapa yakin sama Allah? Iya benar ya. Seberapa yakin kita sama Allah ya. Misalkan ninggalin korupsi, ninggalin riba, ya. Karena bisa jadi ya belum cukup yakin bahwa misalkan ini kalau saya nggak dengan cara ini mungkin saya nggak punya ini, nggak punya itu, enggak ya. Terus syarat masuk surga juga bukan harus punya ini itu. Iya ya. Betul. Tapi yang paling bertakwa aja. Orang bertakwa ya. Kalau jadi yang penting ini yakinnya yang mesti kita pupuk, kita kuatkan ya. Dan kejadian-kejadian di sekeliling kita itu mesti jadi pelajaran. Kalau kalau diri pribadi tadi kejadian-kejadian kayak tadi ya. Dan itu juga yang memang dulu izin ya waktu keluar dari Thailand, berhenti dari dunia perjudian. Sama, diri ini tidak cukup yakin untuk meninggalkan harta sebanyak itu. Pulang ke Indonesia memulai lagi dari nol itu dari mana? Ya. Jadi nggak cukup yakin, ya. Karena udah takut masalah rezeki, ya ditamparlah dengan kajian pendek dari guru kita terkait masalah janin itu. Ya, kalau kalian udah gede, takut sama masalah rezeki kalah sama janin. Gimana janin? Ya janin di dalam perut ibu belum bisa sholat, belum bisa kerja, belum bisa ngomong, belum bisa minta, belum bisa doa. Tetap hidup. Ya. Tapi ibu kita makan apapun, makan jengkol, makan pete, piringnya, beri ketusukannya, ya. Allah ubah melalui metabolisme tubuh masuk menjadi rezeki bagi si bayi, jadi nutrisi. Pertanyaannya kan sekali lagi, itu nutrisi, itu janinnya yang mencari rezeki atau rezekinya yang mendatangi janin. Iya, itu ngerasa kalau bagi saya emang itu bikin saya porak-poranda gitu. Porak-poranda iya. Dulu saya mendapat itu hidayahnya, saat hidayah ya kok ya. Itu hasil mikir, Bu. Umur
di antara bandar judi yang lain, qadarullah waktu itu paling muda gitu ya. Paling muda, tapi anak-anak teman-teman yang seumuran ya pada paling cuma jadi karyawannya dan lain-lain. Jadi ngerasa kayak, oh kayaknya saya pinter nih. Di sekeliling di situ namanya daerah tanpa hukum ya, sekeliling pada makin narkoba, Bu. Tapi saya sendiri nggak pernah nyentuh karena saya tahu narkoba itu bikin bodoh. Ya. Kalau saya jadi bodoh, bisa kehilangan semua itu. Jadi bersandar kepada akal. Yang lebih tua kadang datang nanya nasihat bisnis dan yang lain-lain. Jadi ngerasa dalam hati ngerasa besar gitu ya. Tapi ketika dihadapkan pada masalah rezeki, ini akal mentok nih. Gimana caranya? Tahu-tahu ketika akhirnya disampaikan nasihat tentang itu, ya juga ya. Kok ternyata saya aslinya sebelum itu nggak kepikiran. Kan itu bener. Masalah rezeki itu bener-bener ngejar kita. Karena ternyata ada riwayat dari Nabi, hadis dari Nabi yang menjelaskan ada dua makhluknya Allah yang dia pasti akan ngejar-ngejar kita. Nggak mungkin nggak nyampe. Pasti nyampe. Ya, apa saja? Rezeki. Satu, maut. Rezeki dan ajal. Maut kejar, Bu. Kita mau bersembunyi di benteng setinggi apapun, pakai baju besi kayak gimana pun, maut kejar. Dua, rezeki. Rezeki. Di udak, Bu, kemana juga, Bu. Udah terkapar. Di udak, dikejar. Di meja operasi, di rumah sakit. Kata Allah masih ada rezekinya, masuk lewat infus. Ya. Gak bisa. Salah satu alasan kita masih hidup hingga detik ini karena rezeki yang sudah Allah janjikan akan kita terima waktu kita di alam rahim. Di hadis riwayat yang dari Abdullah ibnu Mas'ud, ya, yang menceritakan di alam rahim tuh di usia 4 bulan ditiupkan ruh, lalu kan ditentuin termasuk tuh rezekinya. Ini orang nih, ini si Denis nih, sampai dari lahir sampai meninggalnya bakal terima rezeki berapa banyak, itu sudah diatur. Sudah ditentuin. Sebelum itu rezekinya diterima semua, ini orang gak akan mati. Ya. Beneran gak akan mati ini orang. Salah satu alasan kita masih hidup hingga detik ini karena benar-benar rezeki dari Allah itu kita masih ada. Masih ada. Karena belum kita terima semua. Ya. Jadi kadang manusia salah kaprah. Mereka berkata kalau kayaknya kalau saya pakai cara haram, kayaknya bisa dapat lebih banyak nih. Ya. Jadi akhirnya ada yang nekat pengen korupsi, pengen mencuri, ya, minta terima sogokan dan lain-lain. Padahal ternyata kalau bicara tentang rezeki itu, kalau kata Allah di bulan ini si Koko misalkan rezekinya misalkan 10 juta misal, maka mau cari pakai cara halal atau cari pakai cara haram sama aja segitu. Kita kan mikirnya kalau haram kayaknya lebih gede nih. Ini kalau saya nyuri kan saya langsung dapat cash di tangan. Ya, berarti saya harusnya dapat lebih gede. Enggak, ya. Ini kisahnya dari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu radhiyallahu an. Pernah suatu ketika beliau nyampe di suatu tempat, minta anak kecil untuk membersihkan dudukan kudanya, pelana kudanya. Maka ditinggallah sholat. Beres sholat, kudanya ada, tapi anak kecil dan dudukan kudanya hilang. Hilang, kemana itu? Mungkin dicuri. Ya sudah. Marah-marah juga anaknya udah nggak ada, ya. Beliau orang beriman, masya Allah, ya udah dibawa kudanya, pengen ke toko kuda, pengen beli dudukan kuda yang baru tuh pelananya. Sampai di suatu toko ngelihat kayak kenal tuh dudukan. Tuh. Ditanya kan yang punya toko, dari mana itu? Meser, dia Sunda ya. Maaf beli. Nanya, Pak, permisi, itu Bapak dapat yang itu tadi dari mana? Dijawab, oh tadi ada anak kecil datang ngejual. Saya izin bertanya, Pak, berapa yang harga yang Bapak bayar untuk membeli dari anak itu? Dijawab oleh si Bapak itu 1 dirham tadi. Ya. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dalam hatinya, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, setelah aku selesai sholat, aku juga sudah berjanji pada diriku sendiri ingin ngasih si anak itu 1 dirham. Ya. Cuman bedanya apa? Si anak memilih tidak sabar, tapi dia tetap dapat 1 dirham plus dosa. Kalau dia sabar, dia tetap dapat 1 dirham plus pahala. Plus pahala, ya benar. Nominalnya sama, Bu. Udah mah nominalnya sama, tapi yang satu jadi pahala jadi dosa. Rugi nggak, Bu, yang jadi dosa? Rugi. Ya. Tapi kan kok beneran dapat cash uang tangan? Enggak ya. Kalau kita mau jujur, rezeki manusia itu cuma 3. Ingat nggak? 1 yang dimakan lalu jadi kotoran.
Dua, yang dipakai, yang dikenakan, yang dipakai, lalu menjadi usang. Tiga, yang diinfakkan di jalan Allah. Sudah, itu aja. Ya. Infakkan di jalan Allah. Kok gimana maksudnya tuh yang ditelan dan akan menjadi kotoran? Makanan. Ini saya dikasih air ini ya. Ini berarti buat saya, Bu. Berarti ini punya saya nih. Saya simpen pengen bawa. Ini rezeki saya nih, ya. Tapi ternyata di jalan bahe, Bu. Tumpah, diminumin sama semut. Berarti saya cuma ditunjuk sama Allah buat nganterin air ini ke Allah yang lain. Ya. Sebelum ini nyampe kerongkongan saya lewat, ini belum jadi rezeki saya. Sama, mau bentuknya nasi kotak, mau bentuknya makanan apapun, ya. Belum lewat sini. Meskipun itu ada di dalam kulkasnya ibu, belum lewat sini, Bu, bukan jadi rezeki ibu. Ya. Gak cuman itu, Bu. Duit di saldo rekening ibu. Sok silakan semuanya buka internet banking, ngelihat nih saldo saya nih kok segini kok. Atas nama saya nih, tolong dilihat. Ya, Bu, percaya udah ya. Misalkan ya. Selagi tapi itu belum rezeki. Dijadikan sesuatu yang lewat ke rombongan kita, itu belum jadi rezeki ibu. Beneran. Tahu-tahu ada telepon, "Ma, aku belajar nyetir nabrak. Berapa deh harus ganti rugi?" Berapa miliar? Hah, mahal amat ya, saya nabrak BMW 8. Atau milih-milih atau kalau nabrak pohon kek, nabrak tiang. Astagfirullahaladzim. Kamu sekali lucu. Ternyata rezeki bengkel. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, videonya sudah selesai. Terima kasih ya guys yang sudah menonton sampai detik akhir. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kita termasuk orang yang bisa meningkatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Satu hal yang harus diingat oleh kita adalah bahwa kepahitan yang terjadi pada diri kita itu hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama karena menggugurkan dosa kita atau untuk meninggikan derajat kita. Jadi kita harus yakin bahwa kepahitan itu pun adalah rezeki buat kita. Gitu ya guys. Terima kasih. Jangan lupa dukungannya untuk channel ini dan juga channelnya Kohdenis Official, Kohdenis Lim Official ya. Saya Titin Setiasih pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.